saja, termasuk melukai, menipu, atau memperdaya para korbannya. Tentu saja untuk meraih kesempatan menggasak harta benda milik orang lain ini, para pelaku kejahatan membutuhkan modus yang cerdas. Tak kurang akal, para pelaku kriminal ini menyusun skenario dan bersandiwara untuk mengecoh korban. Bahkan aksi kejahatan sekarang ini tak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan terang-terangan. Tingkatkan terus kewaspadaan Anda, karena mungkin saja Anda menjadi korban salah satu modus dari 7 modus kejahatan di tanah air versi On The Spot. Yang pertama adalah modus berpura-pura tertabrak. Umumnya, para korban dari modus ini adalah pengendara mobil, terutama perempuan yang berkendara seorang diri. Pelaku bisa sebanyak 2 orang atau kadang lebih. Lokasi kejadiannya pun seringkali di tempat keramaian. Modusnya, saat mobil berjalan, pelaku akan berpura-pura ditabrak oleh korban. Pelaku kemudian akan mengetuk pintu mobil dan meminta calon korbannya untuk menghentikan mobilnya. Kalau sudah begini, masyarakat di sekitar bisa jadi terbawa emosi karena menganggap benar-benar terjadi tabrakan. Namun bukannya meminta diantar ke rumah sakit atau dokter, pelaku yang ditabrak beserta komplotannya justru akan meminta sejumlah uang. Modus pura-pura tertabrak juga digunakan perampok yang menggunakan kekerasan. Perampok akan mencari lokasi di tempat yang tak begitu ramai. Jika korban menghentikan laju mobilnya karena merasa menabrak, saat itulah momen yang tepat untuk menguras harta korban. Sadisnya, mereka juga tak segan menggunakan kekerasan kepada korbannya. Modus ini juga kadang dilakukan untuk melakukan aksi penculikan. Salah satu korbannya adalah mahasiswa UI, Safira Permatasari. Setelah calon korban lengah, para pelaku langsung membekap gadis berusia 20 tahun ini dan meminta tebusan pada keluarganya. Modus kejahatan berikutnya adalah melempar kaca mobil depan dengan telur. Komplotan ini seringkali beraksi pada malam hari saat kondisi jalan sepi. Sasarannya adalah wanita berkendara seorang diri. Telur yang dilempar ini bukanlah sembarang telur, karena telah dicampur dengan zat tertentu. Apabila pecahan telur tercampur dengan air, maka akan berubah putih seperti susu. Saat telur dilemparkan ke kaca, biasanya pengemudi secara otomatis akan menyemprotkan air dan mengoperasikan wiper. Padahal inilah tujuannya. Saat kaca semakin buram, pengemudi akan menghentikan mobil dan membersihkannya. Ketika itulah komplotan penjahat beraksi. Modus yang harus diwaspadai lainnya adalah penipuan dengan pura-pura menjual rumah. Tak sedikit orang tertipu dan harus kehilangan jutaan rupiah akibat buayan manis oknum penjual rumah. Salah satu syarat untuk pengajuan KPR adalah telah menjadi pegawai tetap. Sayangnya, tak semua orang memenuhi persyaratan ini. Celah inilah yang dimanfaatkan oknum penjual rumah untuk menipu dan membawa kabur uang calon pembeli. Caranya, dengan janji akan membantu meloloskan aplikasi calon konsumen. Saat calon pembeli telah terbuai janji-janji manis ini, oknum penjual akan memaksanya untuk segera mentransfer uang muka atau DP. Saat transfer sudah dilakukan, maka oknum ini akan menghilang dan tak bisa dihubungi bak ditelan bumi. Modus penculikan anak kini semakin beragam. Salah satunya adalah dengan mendekati orang tua korban. Saat orang tua merasa kenalan barunya adalah orang yang baik dan dekat, saat itulah pelaku penculikan mengambil langkah. Seperti kasus yang dialami oleh Baby, seorang ibu muda yang bayinya diculik selama 20 jam. Ternyata para pelaku penculikan adalah kakak beradik berinisial EI dan EA yang telah ia kenal sebelumnya dari perkumpulan arisan. Pelaku EI menculik bayi Afril dengan cara berpura-pura bertandang ke rumah Baby. Ibu muda ini kemudian mengantar EI pulang. Saat itulah EA datang bersama seorang pria dan membawa kabur bayi Afril. Berkat penanganan yang tepat, bayi Afril bisa kembali ke pangkuan ibunya. Sementara kedua pelaku berhasil diamankan oleh polisi.
Meski hanya berniat mengasuh, polisi mencurigai keduanya terlibat sindikat perdagangan manusia. Pesan pendek atau SMS merupakan salah satu layanan telepon yang masih banyak disalahgunakan. Tak hanya SMS, penipuan seperti mamah minta pulsa, berbagai macam modus dengan memanfaatkan layanan SMS kian beragam. Seperti dengan modus menang undian, si calon korban akan mendapatkan SMS yang menyatakan bahwa si pemilik nomor HP mendapat undian dengan hadiah yang besar. Mulai dari uang tunai, mobil, voucher, hingga liburan gratis. Modus ini bahkan mencatut nama perusahaan besar lengkap dengan alamat websitenya. Ada juga modus yang mencantumkan permintaan transfer ke sebuah nomor rekening atas pembelian benda, rumah, sewa rumah, pembayaran uang kos, hingga cicilan kendaraan bermotor. Pengirim biasanya mencantumkan nama serta nomor rekening tujuan. Meski terkesan untung-untungan dalam menggait korbannya, namun modus ini kerap memakan korban dan merugikan. Berhati-hatilah Anda saat sedang bertransaksi di ATM. Perhatikan dan selalu waspada dengan orang-orang asing di sekitar Anda. Karena berbagai macam penipuan hingga kejahatan dengan tindak kekerasan menyasar pada mereka yang hendak bertransaksi di ATM. Belum lama, Polresta Jambi menangkap 4 orang pria yang merupakan penjahat spesialis pembobol anjungan tunai mandiri. Mereka puluhan kali melakukan pembobolan dengan cara mengganjal lubang mesin ATM sehingga kartu ATM nasabah tertelan. Setelah korban panik, pelaku akan berpura-pura membantu dan meminta PIN milik nasabah. Namun secara sembunyi-sembunyi, pelaku akan menukar kartu ATM korbannya. Sebelum korban sadar, pelaku kemudian segera pergi dari lokasi. Berdasarkan penyelidikan polisi, keempat pelaku ini telah melakukan aksinya di 46 ATM. Di tempat terpisah, Polres Sukabumi menangkap komplotan pembobol ATM dengan modus menggunakan call center palsu. Para pelaku juga membuat alat agar kartu ATM milik korban tersangkut di mesin ATM. Dalam 2 minggu beroperasi saja, para pelaku mampu meraup pundi-pundi hingga 50 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar. Pelaku akan beraksi ketika kartu ATM korban tertelan. Korban yang panik akan digiring oleh orang yang berpura-pura membantu untuk menelpon ke nomor call center palsu. Untuk proses perbankan, call center palsu tersebut akan meminta PIN kartu ATM milik nasabah. Para pelaku tertangkap. Salah satu korban yang menyadari dirinya hendak ditipu saat mengambil uang tunai di kawasan Cibolang, Kecamatan Cisaat. Korban akhirnya melapor pada Mapolsek Cisaat dan akhirnya polisi berhasil membekuk para tersangka. Oleh karena itu, waspada dan jangan panik saat berada di ATM. Pastikan juga nomor call center yang dihubungi adalah nomor resmi dari bank Anda yang telah terdaftar. Pencurian atau perampokan rumah kini tak hanya dilakukan di malam hari atau saat rumah sepi. Pelakunya bahkan terang-terangan datang dengan berpura-pura menjadi tukang servis alat rumah tangga, alat elektronik, dan lain sebagainya. Seorang pria di Surabaya nekat membobol rumah warga di siang hari dengan berpura-pura menawarkan jasa servis kompor dan laundry. Saat pemilik rumah lengah, tersangka langsung menggasak barang-barang elektronik dan perhiasan di dalam rumah. Pria berinisial AB ini akhirnya berhasil dibekuk polisi. Awalnya pemilik rumah telah menolak tawaran pelaku. Namun sepertinya pria berusia 38 tahun ini terus melancarkan bujuk rayu pada korban. Di rumah, pelaku berhasil membawa 1 unit telepon seluler serta kamera digital. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah beraksi di 5 rumah. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 8 buah telepon seluler dan 1 kamera digital dari hasil kejahatannya yang belum terjual. Baru-baru ini juga, jajaran Polresta Samarinda berhasil membekuk komplotan perampok dengan modus pura-pura servis AC. Dalam pemeriksaan, komplotan ini mampu meraup uang hingga 1,8 miliar rupiah. Pemirsa, telah 7 modus kejahatan di tanah air versi On The Spot. Seorang
bocah menembak adik kandungnya sendiri dengan menggunakan pistol ayahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Akankah sang adik selamat? Saksikan kisahnya sesaat lagi hanya di On The Spot.